justru yang menarik di sini hampir sebagian besar sebenarnya pelaku pedofilia itu rata-rata laki-laki. Iya. Itu di dunia ini langka sekali yang perempuan juga gitu. Jadi ini termasuk kasus yang ya dibilang langka ya karena pelakunya perempuan dan yang juga salah satu yang langka tambahannya lagi adalah usianya masih 25 tahun. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau melihat pedofilia masih ini muda gitu ya. biasanya itu minimal kan dia melecehkan yang 5 tahun di bawahnya. Nah, ketakutan saya gitu ya sebagai seorang seksolog adalah kalau dia pada usia 25 tahun bisa melecehkan 17-an anak ya. Saya justru khawatir ini bukanlah sesuatu yang dimulai baru-baru saja. Oh, jadi sudah cukup lama, Mbak? Pasti sudah cukup lama karena onsetnya atau istilahnya pemicunya itu nggak mungkin baru 1-2 terus tiba-tiba langsung sebanyak ini. Biasanya sudah ada percobaan-percobaan kecil-kecil dulu gitu ya terhadap orang-orang yang relatif lemah. Tapi target korbannya memang perempuan laki-laki ya, Mbak? Targetnya bisa laki-laki bisa perempuan. Selama itu kalau biasanya pedofil itu ada yang memilih tapi rata-rata sih laki-laki ataupun perempuan selama itu masih anak-anak gitu ya itu nggak apa-apa. Kalau kita ingat yang pedofil eksklusif itu adalah kasus Babe. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang memilih khusus anak laki-laki mungkin gitu kasus JIS gitu ya. Lalu ada banyaklah kasus pelecehan-pelecehan yang laki-laki atau perempuan kan anak-anaknya gitu. Mereka relatif tidak memilih. Pelakunya laki-laki. Pelakunya selama ini laki-laki. Gini Mbak ya, kalau misalnya pelaku laki-laki yang common gitu ya, itu kan masa lalu yang juga menjadi korban kan begitu mungkin. Iya dan tidak. Iya dan tidak, oke. Tapi untuk perempuan, apa sih yang men-trigger Yunita ini jadi seperti ini? Gitu? Dugaan saya sih hampir sama seperti ini itu juga ya. Jadi gini, baik laki-laki ataupun perempuan itu ada beberapa kemungkinan. Satu, dia pernah dilecehkan karena ada kemungkinan kan 30% mereka yang pernah mengalami perkosaan ataupun pelecehan seksual pada waktu masa kanak-kanaknya itu bisa juga melakukan balas dendam. 30% ya? Iya, tapi kalau misalnya tidak ditangani dengan baik ya, sekali lagi ini catatan ini penting sekali. Jadi jangan cuma ngelihat angka 30%-nya, tapi ini adalah keluar kurang lebih dari penanganannya juga pendampingan dari orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang penanganannya juga ya tidak maksimal, tapi pendampingan orang tuanya luar biasa, anaknya juga bisa survive kok gitu ya. Kalau pendampingannya bagus, penanganan orang tuanya buruk, anak ini belum tentu juga bisa survive. Jadi memang dua faktor utama ini mempengaruhi gitu ya bagaimana si anaknya. Tapi ada yang benar-benar sama sekali jadi takut bergaul sama sekali, jadi antisosial gitu ya. Ada juga yang malah jadi membalas dendam dan sebagainya Itu gitu. 30% menjadi pelaku nantinya begitu ya? Iya, Nah, yang 30% itu yang menjadi pelaku. Selebihnya kan ada yang juga berasal merepress gitu ya, menekan dan sebagainya. Nah kalau misalnya faktor lainnya bisa jadi ketidakmampuan menyesuaikan diri di masa-masa misalnya jatuh cinta pertama, naksir gitu. Atau misalnya melihat kekerasan yang sangat sering di lingkungannya. Jadi dia bisa menjadi sebenarnya tadinya adalah secondary victims. Jadi ini terlalu sering melihat kejahatan-kejahatan seksual di sekelilingnya. Jadi kalau kita tuh ya makanya kejahatan seksual itu kenapa kejam sekali ketika seorang individu atau ya yang mengalami kekerasan seksual bisa jadi orang-orang yang dekat sama dia atau orang-orang yang mengasihi orang ini atau yang peduli gitu ya itu juga bisa terkena secondary trauma gitu. Jadi bisa jadi individu ini adalah salah satunya mengalami secondary trauma pada masa kanak-kanak. Selain itu Mbak Zoya kabarnya si pelaku ini sebelum menjadi ibu rumah tangga pernah bekerja. Akankah pekerjaan ini dunia malam begitu? Akankah ini juga mempengaruhi perilakunya saat ini? Sebenarnya sih untuk pekerjaan sebelumnya belum tentu bisa mempengaruhi perilakunya saat ini. Tapi yang saya justru khawatirkan ini kan tidak mungkin baru sekarang aja. Tapi bisa misalnya ditarik nih 10 tahun lah ke belakang minimal gitu atau 15 tahun. Jangan-jangan sudah ada korban-korban yang berjatuhan nih. Apapun pekerjaannya dia sebelumnya gitu ya. Kalau pekerjaannya sebelumnya itu kalau dia adalah pedofilia, kalau pekerjaan di dunia malam tersampaikan nggak hasrat seksualnya terhadap anak kecil? Kan enggak. Makanya jadi makanya saya bilang belum tentu mempengaruhi apalagi kalau diagnosanya nanti kan lagi menunggu diagnosanya ya. Kalau diagnosanya dia adalah pedofil non eksklusif kemungkinan.